Selamat sore, kita bertemu di mata kuliah Audit Sistem Informasi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang siklus audit pendapatan. Nah, pada bagian ini kita akan membahas teknologi informasi alternatif yang akan digunakan untuk mendukung aktivitas siklus pendapatan. Yang pertama kali nanti akan kita bahas adalah penggunaan pemrosesan batch dan penggunaan file sequential atau berurutan untuk menyimpan catatan akuntansi. Nah, ini adalah sequential dan batch ini merupakan sistem pertama yang ada. Nah, pendekatan batch dan sequential ini mencirikan era di mana data ini dirancang, data file ini dirancang secara eksklusif untuk digunakan oleh satu pengguna. Nah, terdapat berbagai data sulit yang tidak mungkin dalam pengaturan ini akan menghasilkan banyak redundansi data dan keusahaan data. Jadi data menggunakan pendekatan ini itu akan menimbulkan banyak redundansi data dan keusahaan data. Tapi walaupun seperti itu, sistem seperti itu masih banyak digunakan karena masih berfungsi, masih bisa digunakan, masih berfungsi, masih oke untuk digunakan. Nah, yang kedua, pada pertemuan kali ini akan ditinjau fitur operasional sistem penerimaan kas yang menggunakan pemrosesan batch dan menggunakan file akses langsung atau direct ya. Nah, konfigurasi ini ditemukan pada sistem modern dan sistem sebelumnya. Nah, pendekatan file ini akan langsung menawarkan keunggulan operasional dibandingkan pemrosesan file sekuensial dan memungkinkan berbagai data secara terbatas. Contoh terakhir akan menggambarkan pesanan penjualan real-time modern dan sistem penerimaan kas yang menggunakan teknologi database, di mana desain sistem modern database ini mencakup rekayasa ulang untuk membentuk kembali proses bisnis dan alur kerja secara radikal. Nah, tujuan dari rekayasa ulang ini adalah untuk mengurangi biaya pemrosesan bisnis dengan mengidentifikasi dan menghilangkan tugas-tugas yang tidak bernilai tambah. Nah, proses ini akan melibatkan penggantian beberapa prosedur tradisional dengan prosedur yang inovatif dan terkadang sangat berbeda dari yang sebelumnya. Itu pengantarnya untuk siklus audit pendapatan. Nah, langsung saja pada materi yang pertama kita akan membahas kegiatan dan teknologi siklus pendapatan, terutama pada batch processing yang menggunakan file sequential atau file berurutan. Nah, ini masih menggunakan manual prosedur. Teman-teman kalau buka bukunya James Hall, kalian bisa lihat di feature 9.1. Nah, dalam sistem dasar ini pengambilan pesanan, pemeriksaan kredit, pergudangan, dan pengiriman akan dilakukan secara manual. Nah, khusus untuk program komputernya hanya memproses catatan akuntansi. Nanti kita akan lihat bentuknya seperti apa. Nah, ini merupakan batch processing menggunakan file berurutan atau file sequential. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dari penjualan, kredit, warehouse, shipping, dan data processing yang menggunakan sistem berbantuan komputer hanya pada data processing. Karena teman-teman lihat simbol-simbolnya antara sales, kredit, warehouse, dan shipping semua masih menggunakan manual. Dokumennya masih manual, pemrosesannya juga manual. Baru ketika masuk ke data processing, dia akan dicatat di situ. Nah, data processing diawali dengan keystroke, dia input entry sistem. Nah, di sini sudah menggunakan entry system ya. Nah, ini adalah berupa entry system, sedangkan yang lain masih sifatnya manual. Dokumen-dokumennya juga manual. Urutannya sama, ketika customer melakukan pembelian, maka akan dicatat sebagai customer order, kemudian disimpan di customer order dan penyiapan penjualan, kemudian kopiannya satunya disimpan di customer order, kemudian satunya lagi akan diteruskan ke bagian kredit untuk cek kreditnya dan seterusnya sampai nanti berakhir di pengiriman. Nah, ini nanti juga di data processing dia akan masuk menggunakan shipping notice untuk dimasukkan ke dalam data processing.
Nah, jadi proses penjualan tadi ya saya sampaikan dimulai di departemen penjualan dengan penerimaan pesanan pelanggan yang menunjukkan jenis dan jumlah barang dagangan yang diminta. Jadi semua akan berawal dari situ. Tujuan utamanya untuk apa? Untuk memastikan bahwa data yang relevan tentang transaksi tersebut ditranskrip ke dalam format standar yang dapat diproses oleh sistem entitas penjual. Jadi kadang-kadang order dari customer itu tidak selalu dalam bentuk atau dalam format yang sesuai dengan sistem yang dimiliki oleh perusahaan. Misalnya ordernya by phone gitu, atau order langsung, datang ke toko order langsung. Nah, dia kan tidak sesuai dengan format yang ditentukan atau format standar yang dapat diproses oleh sistem perusahaan. Maka harus dilakukan penyamaan transkrip sehingga apa-apa yang dibutuhkan sistem untuk merekam penjualan itu bisa didapatkan. Misalnya nama pelanggan, nomor pelanggan, kemudian nama barang, kuantitas barangnya berapa, ada diskon atau tidak, dan nama penjualnya siapa. Nah, itu harus ada informasi-informasi tersebut harus terdapat di pesanan penjualan dan pesanan pelanggan. Kenapa? Karena biasanya minimal seperti itu adalah template atau format yang ada dalam sistem penjualan perusahaan. Nah, maka dokumen disiapkan dalam brosur ini adalah pesanan penjualan. Setelah menyiapkan pesanan penjualan, petugas penjualan mengajukan satu salinannya di Customer Open Order File untuk referensi di masa mendatang. Gunanya untuk apa? Fungsinya misalnya ketika barangnya belum sampai. Barangnya dikirim luar kota barangnya dan barangnya belum sampai, maka tim penjualan atau tim marketing bisa tracking barangnya sudah sampai mana, sudah dikirim atau belum. Nah, pelanggan pun juga bisa melihat di situ. Atau misalnya ada digunakannya garansi. Nah, itu kan bisa dicek dulu. Dia klaim garansi dulu pembeliannya menggunakan nomor yang mana, nomor pembelian yang mana. Itu bisa di tracking, bisa ditelusuri sampai situ. Nah, yang kedua adalah approving credit atau penyetujuan kredit. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, salah satu yang penting dalam proses penjualan, terutama penjualan yang kredit, ya ini jelas kita berbicara penjualan kredit, otorisasi transaksi itu sangat diperlukan, terutama yang melibatkan kelayakan kredit pelanggan. Jadi, misalnya kita berbicara pelanggan baru itu kita lihat dulu kemampuan untuk membayarnya seperti apa. Jangan sampai kita bisa meloloskan pelanggan baru, memberikan pelanggan baru itu penjualan yang cukup tinggi, tapi si pelanggan ini tidak punya kemampuan untuk membayar. Itu kan berbahaya bagi perusahaan, karena pasti nanti piutangnya tidak akan tertagih. Maka ketika pelanggan baru masuk, biasanya akan dilihat dulu, dicek dulu. Atau kemudian kalau kita berbicara pelanggan yang sudah ada, akan dicek dulu limit kreditnya sudah sampai mana, apakah mencukupi atau tidak. Nah, itu. Nah, kemudian salinan otorisasi kredit pesanan penjualan juga dikirim ke Departemen Kredit untuk disetujui. Nah, persetujuan yang dikembalikan akan memicu pelepasan salinan pesanan penjualan lainnya secara bersamaan ke berbagai departemen. Jadi begitu kreditnya di-approve, maka dokumen-dokumen lainnya akan dikirim ke bagian masing-masing, misalnya ke bagian gudang dan bagian pengiriman. Dan satunya lagi akan kembali lagi ke departemen penjualan, karena untuk open order file-nya. Nah, kan salinan kredit disimpan dalam open order file pelanggan hingga transaksi selesai. Nah, itu di bagian approving kredit. Jadi triggernya akan ada di approving kredit. Begitu approving kreditnya ACC, maka dokumen lainnya akan menyebar langsung ke departemen-departemen lain yang berkaitan. Kemudian kita masuk ke gudang. Tadi sudah di-approve kreditnya, dokumen satu masuk ke penjualan lagi, dokumen selanjutnya masuk ke warehouse, dan nanti yang satunya lagi akan masuk ke bagian pengiriman. Nah, departemen penjualan tadi mengirimkan salinan pesanan penjualan atau biasa juga disebut dengan tiket pengambilan dari pesanan penjualan ke gudang. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengidentifikasi item persediaan
Dan dia juga akan menjadi otorisasi formal bagi petugas gudang untuk mengeluarkan barang. Jadi tanpa adanya salinan pesanan penjualan atau tiket pengambilan, orang gudang itu tidak dibolehkan untuk mengeluarkan barang. Jadi untuk mengeluarkan barang dari gudang itu perlu surat khusus atau form khusus. Karena kalau tidak ada form itu bisa dikatakan fraud. Tidak menggunakan salah satu form itu bisa dikatakan terjadi fraud di situ. Itu menjadi salinan pesanan penjualan tadi atau tiket pengambilan menjadi identifikasi item apa yang akan dikeluarkan, item barang apa atau item inventaris apa, item persediaan apa yang akan dikeluarkan dan menjadi otorisasi formal bahwa petugas memang boleh mengeluarkan barang-barang tersebut atau produk-produk tersebut. Nah, kemudian setelah itu petugas gudang memberikan paraf untuk persediaan yang telah lengkap dan akurat sesuai dengan yang tercantum pada salinan pesanan penjualan. Selanjutnya akan diteruskan ke departemen pengiriman. Maka setelah clear semua, harus ada paraf dari orang gudang atau petugas gudang yang menandakan bahwa memang barang itu atau produk tersebut keluar melalui proses yang formal berdasarkan dokumen-dokumen yang lengkap. Nah, setelah itu baru diteruskan ke departemen pengiriman atau shipping. Nah, kemudian kita masuk ke proses pengiriman. Maka sebelum kedatangan barang dan salinan rilis persediaan dari gudang, Departemen Pengiriman menerima slip pengepakan dan salinan pemberitahuan pengiriman dari Departemen Penjualan. Jadi seperti yang kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu, salinan pertama itu kan masuk ke ke Departemen Kredit terus dikembalikan. Nah, yang dua lain kan masuk ke masing-masing ke gudang dan ke shipping. Sehingga shipping sebenarnya sudah punya dokumennya, tapi itu akan dilengkapi oleh dokumen yang dikeluarkan oleh bagian gudang. Nah, setelah itu petugas pengiriman mengemas barang, kemudian melampirkan slip pengepakan ke wadah, melengkapi pemberitahuan pengiriman dan menyiapkan bill of lading. Ini sama kayak kalau kalian order online gitu ya. Nah, itu bill of lading atau slip pengepakan itu juga ada di situ. Kalau kalian beli barang yang sifatnya harus dirakit sendiri, maka biasanya ada checklist kelengkapan barangnya. Nah, itu juga yang penting disediakan. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang kedua yaitu batch processing using sequential files di bagian otomatis prosedur otomatisnya. Dia yang di tengah tadi ya. Yang pertama dibahas adalah key punch dan data entry. Nah, prosesnya untuk data entry ini dimulai dengan kedatangan kumpulan pemberitahuan pengiriman dari Departemen Pengiriman. Jadi tadi ya yang keystroke tadi kan source-nya itu dari Departemen Shipping. Kalian sambil buka figur 9.1 juga bisa. Nah, dokumen-dokumen tersebut yang didapat dari bagian pengiriman merupakan salinan pesanan penjual yang berisi informasi akurat tentang jumlah unit yang dikirim dan informasi tentang pengangkutnya atau armada yang digunakan. Nah, petugas pemrosesan data atau processing data, dia akan mengubah pemberitahuan pengiriman ke media magnetik untuk menghasilkan file transaksi pesanan penjualan. Jadi dia akan mulai melakukan otomatisasi di situ. Nah, biasanya proses ini akan terjadi terus-menerus sepanjang hari, di mana nanti petugas pemrosesan data akan menerima dan mengubah sekumpulan pemberitahuan pengiriman ke media magnetik. Jadi dia akan ngentrinya ke media magnetik. Jadi sudah tidak lagi menggunakan manual berbentuk form kertas seperti itu. Nah, file transaksi yang dihasilkan nanti akan berisi banyak kumpulan pesanan penjualan yang terpisah. Yang kedua, setelah data entry adalah edit run. Secara berkala, sistem pesanan penjualan batch dijalankan. Ini bergantung pada volume transaksi dan kendala sumber daya komputer. Proses tersebut dapat terjadi hanya sekali atau beberapa kali setiap hari.
Jadi tidak terus-terusan ya, jadi dia hanya sesekali atau beberapa kali. Nah, program edit run ini yang pertama dijalankan dalam pemrosesan batch, di mana edit run ini memvalidasi transaksi dengan menguji setiap catatan untuk keberadaan kesalahan clerical atau logis. Jadi dicek kesalahan clericalnya ya. Nah, tes substantifnya itu bisa meliputi pemeriksaan lapangan, tes batas, tes jangkauan, dan ekstensi harga dikali kuantitas. Itu terkait dengan edit run. Kemudian masuk ke short run. Pada poin ini, file pesanan penjualan tidak ada urutan yang berguna. Jadi urutannya tidak seperti yang di awal. Nah, untuk memproses file transaksi berurutan, file tersebut harus ditempatkan dalam urutan yang sama dengan file master yang sedang diperbarui. Kenapa? Karena file induk pertama yang diperbarui dalam sistem adalah piutang. Pengurutannya yang dijalankan secara fisik mengatur file transaksi pesanan penjualan secara berurutan berdasarkan nomor akun yang merupakan salah satu kunci sekundernya. Nanti kita akan lihat contohnya seperti apa. Kemudian pembaruan AR atau AR update, pembaruan account receivable, pembaruan piutang, dan proses penagihan atau billing run. Nah, program update piutang ini memposting piutang secara berurutan dengan cara mencocokkan kunci nomor akun di setiap catatan pesanan penjualan dengan catatan yang sesuai dengan file induknya. Nah, prosedur ini akan membuat file induk baru, file master baru yang menggabungkan semua perubahan pada akun pelanggan yang dipengaruhi oleh catatan transaksi. Nah, file master asli akan tetap lengkap dan tidak berubah selama proses berlangsung. Nah, penciptaan file ini terpisah karena karakteristik pemrosesan file yang berurutan. Nanti kita akan lihat contohnya. Setiap catatan transaksi penjualan yang diproses akan ditambahkan ke file penjualan dan di akhir proses nanti akan diringkas dan di-entry dibuat ke file voucher journal untuk mencerminkan total penjualan dan peningkatan total piutang. Jadi terkait dengan update piutangnya ya. Nah, kemudian terkait dengan billing run atau proses penagihan. Untuk menyebarkan tugas penagihan secara merata selama sebulan, beberapa perusahaan menggunakan siklus penagihan pelanggan mereka. Nah, program pembaruan mencari bidang tanggal penagihan di file induk piutang untuk pelanggan yang akan ditagih pada hari itu dalam bulan itu dan menyiapkan pernyataan untuk akun yang dipilih. Nah, baru dikirim ke pelanggan. Nah, biasanya bisa menggunakan umur piutang, daftar umur piutang. Kemudian yang kelima adalah sort and inventory update runs, jadi pengurutan dan pembaruan persediaan berjalan. Prosedur untuk pengurutan kedua dan pembaruan persediaan serupa dengan yang baru saja dijelaskan atau yang AR update dan billing run. Program pengurutan mengurutkan file pesanan penjualan pada kunci sekunder lainnya, misalnya nomor persediaan. Nah, program pembaruan persediaan mengurangi kuantitas di tangan atau quantity on hand dalam catatan persediaan yang terpengaruh oleh kuantitas yang terjual di setiap rekaman pesanan penjualan. Kemudian program akan membandingkan nilai kuantitas on hand atau quantity on hand dan titik pemesanan ulang untuk mengidentifikasi item persediaan yang perlu diisi ulang. Jadi dia akan membandingkan quantity on hand-nya sama reorder point-nya dari si persediaan ini. Maka ketika misalnya quantity on hand-nya sudah sampai ke titik reorder point, maka perusahaan harus melakukan pembelian barang ulang. Kemudian masuk ke update buku besar. Nah, pada pendekatan file berurutan atau sekuensial, file master buku besar umum tidak diperbarui setelah setiap kumpulan transaksi dilakukan. Update-nya akan menghasilkan pembuatan ulang seluruh buku besar setiap kali sekumpulan transaksi, misalnya
pesanan penjualan, penerimaan kas, pembelian, dan pengeluaran kas diproses. Nah, perusahaan yang menggunakan file berurutan biasanya menerapkan prosedur akhir hari atau end of the day yang terpisah untuk memperbarui akun buku besar. Jadi tidak selalu dilakukan, tapi menggunakan prosedur end of the day untuk update buku besar. Di mana pada akhirnya sistem buku besar akan mengakses file voucher jurnal, di mana file ini berisi voucher jurnal yang mencerminkan semua transaksi hari itu yang diproses oleh organisasi atau oleh perusahaan. Di mana voucher jurnal diurutkan berdasarkan nomor akun buku besar dan diposting ke buku besar dalam sekali jalan, dan buku besar baru akan dibuat. Di mana nanti prosedur end of the day ini akan memberikan atau menghasilkan sejumlah laporan manajemen. Termasuk di dalamnya ada ringkasan penjualan, ada laporan status persediaan, daftar transaksi, daftar voucher jurnal, dan laporan anggaran serta kinerja. Kemudian, nah ini contohnya tadi untuk update piutang, jadi dia tidak menggunakan primary key-nya, sequence-nya, dia akan berubah ke secondary key, account number 1, 4, dan 7. Nah, dia akan diupdate ke sini sehingga dia akan terupdate di ini ya, hasil update-nya akan seperti ini. Di 1, 4, dan 7. Nomor 1, address-nya ini jadi 350, dia bertambah 250 sehingga current balance-nya saldonya jadi 600 dan seterusnya sampai terakhir. Maka di sini disampaikan bahwa file transaksinya akan diurutkan berdasarkan secondary key. Nih. Itu primary key of master file. Jadi diurutkan menggunakan secondary key atau akun number di sini. Nah, di update filenya penggunanya adalah sebagai primary key, akun number itu sebagai primary key di update file, update fields, bukan update file, update fields ya maaf. Kemudian kita masuk ke sistem penerimaan kas batch dengan direct access file ya, file akses langsung. Nah, sistem penerimaan kas ini merupakan sistem batch yang alami. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan, ketika ada uang masuk dari transaksi, dari penagihan, biasanya akan dikumpulkan dalam satu periode waktu, sore hari biasanya. Nah, maka penyetoran penerimaan kas ke bank juga nunggu ngumpul dulu, tidak mungkin ada masuk langsung dimasukkan bank, terus ada masuk lagi dimasukkan bank, itu akan sia-sia. Biasanya setoran hari ini akan dimasukkan ke bank besok harinya, besok paginya. Itu merupakan sistem batch yang alami. Nah, sistem penerimaan batch ini ada 4 urutannya. Yang pertama adalah mailroom, kemudian cash receipt department, akun receivable department, dan data processing department. Nah, ini merupakan contohnya untuk computer based cash receipt system. Teman-teman bisa lihat di sini di bagian mailroom, cash receipt, account receivable, dan ya di tiga ini tiga-tiganya masih menggunakan manual, di mana nanti akan diotomatisasi di data processing. Kita lihat di mailroom dulu. Mailroom sendiri itu merupakan ruang surat yang memisahkan cek dan saran pengiriman uang dan menyiapkan daftar pengiriman uang. Nah, cek ini dan salinan daftar pengiriman uang akan dikirim ke Departemen Penerimaan Kas, di mana saran pengiriman uang dan salinan daftar pengiriman uang akan dikirim ke Departemen AR. Ini ya, remittance advice, dia nanti akan dikirim ke control office. Dan yang kedua adalah bagian penerimaan kas. Petugas penerimaan kas akan merekonsiliasi cek dan daftar pengiriman uang yang menyiapkan slip setoran. Nah, ini ya tadi ya, ceknya. Melalui terminal, kemudian petugas membuat catatan jurnal voucher dari total kas yang diterima, kemudian petugas mengarsipkan daftar pengiriman uang dan 1 salinan slip setoran. Nah, ini ya. Kemudian petugas pada akhir hari menyetor uang tunai di bank. Ini
Dan kita masuk ke departemen account receivable, di mana petugas AR menerima dan merekonsiliasi remittance advice dan remittance list melalui terminal ini ya, sini ya. Nah, petugas akan membuat file transaksi penerimaan kas berdasarkan saran pengiriman uang individu, dan petugas mengarsipkan serta mengirimkan uang dan daftar pengiriman uang. Baru kita masuk ke departemen pengolahan data, di mana pada hari-hari program batch merekonsiliasi voucher dengan file transaksi penerimaan kas dan memperbarui AR/SAP, akun receivable ya diperbarui, dan juga akun buku besarnya. Nah, proses ini menggunakan metode akses langsung yang dijelaskan sebelumnya. Nah, terakhir, sistem menghasilkan daftar transaksi yang akan direkonsiliasi oleh petugas R dengan daftar pengiriman uang. Kemudian teman-teman, kita masuk ke real time sales order entry dan cash receipt, jadi penerimaan cash dan entry order penjualan secara real time. Nanti teman-teman bisa lihat di fitur 9.5. Nah, pada terminal komputer interaktif menggantikan banyak prosedur manual dan dokumen fisik, di mana sistem ini akan menyediakan input dan output real time dengan pembaruan batch hanya beberapa file master. Kita akan lihat bentuknya, contohnya seperti ini. Nah, di sini dari customer jelas kalau customer pasti datanya masih manual, dokumennya masih manual, dia akan langsung diinput melalui terminal sistem. Dia akan input langsung menggunakan sistem. Nah, ini yang dinamakan real time. Nah, ketika ini terinput, dia bisa akan langsung ngecek ke tempat-tempat yang lain, kan? Dia akan langsung terkirim ke pengecekan kredit dan update inventory yang diambil datanya dari customer file dan inventory file. Kemudian dia akan masuk ke terminal gudang, gudang juga akan langsung menerbitkan stock release. Nah, ini bentuknya masih manual, tapi data yang masuk itu sudah berupa data komputer, sehingga bukan data manual lagi, bukan menggunakan form kertas lagi, tapi sudah data komputer, sama dengan di bagian shipping department. Dia sudah data komputer, kemudian menerbitkan packing slip, dia akan merekonsiliasi antara packing slip dan stock release, terus sampai menerbitkan customer invoice. Nah, dia akan mencatat di sini open sales order, customer file, plus dari shipping department. Dia akan masuk juga, kalau di shipping department akan menghasilkan packing slip, stock release, dan yang lainnya. Ini yang dinamakan real time, karena dia langsung, tidak perlu menunggu dokumen manual. Yang pertama adalah order entry prosedur terkait dengan sistem real time ya. Sistem real time itu order entry prosedur, di mana order entry prosedur ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah sales prosedur atau prosedur penjualan, kemudian prosedur gudang, dan pengiriman serta penagihan. Nah, terkait dengan prosedur penjualan, di bawah pemrosesan real time atau di penggunaan prosedur real time, petugas penjualan yang menerima pesanan dari pelanggan akan memproses setiap transaksi secara terpisah saat diterima. Kemudian dengan menggunakan terminal komputer tadi ya, yang terhubung dengan program, petugas akan melakukan tugas-tugas secara real time. Yang pertama adalah melakukan pemeriksaan kredit secara online dengan mengakses file kredit. Kemudian kalau informasi kreditnya masih dalam batas normal, belum lebih limit ini, maka dia akan disetujui. Nah, jika disetujui, petugas kemudian akan meneruskannya ke bagian gudang dan bagian pengiriman. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Kalau menggunakan real time, itu tidak perlu lagi menggunakan otorisasi, karena sudah tersistem dalam sistemnya itu sendiri. Ketika pesanannya itu melebihi limit kredit yang sudah ditetapkan, dia tidak akan bisa masuk karena akan tertolak otomatis by system. Nah, kemudian ketika sudah disetujui tadi, dia juga akan memeriksa ketersediaan
barang di gudang. Jadi begitu dia ngentri pesanan penjualan, kalau dia oke, dia akan kreditnya masih oke ya, masih di bawah limit, dia akan bisa terproses, kemudian dia akan otomatis juga ngecek ke bagian persediaan di bagian gudang, apakah barangnya ada atau tidak. Kemudian sistem akan secara otomatis mengirimkan catatan rilis stok ke gudang dan pemberitahuan pengiriman ke departemen pengiriman dan mencatat penjualan dalam file pesanan penjualan terbuka. Nah, ini adalah file penyimpanan sementara untuk pesanan penjualan sampai dikirim kemudian dapat ditagih. Itu pada bagian sales prosedur atau prosedur penjualan. Dan yang kedua kita masuk ke prosedur gudang, di mana pada terminal petugas gudang. Jadi terminal itu adalah awal masuk ketika menggunakan sistem real time atau komputerisasi. Menghasilkan cetakan hard copy dari dokumen rilis stok yang dikirimkan secara elektronik tadi ya, yang di gambar sebelumnya, dia akan tetap menghasilkan dokumen manual. Nah, kemudian petugas mengambil barang dan mengirimkannya bersama dengan salinan dokumen rilis stok ke departemen pengiriman. Jadi yang dikirim ke departemen pengiriman termasuk dokumen manual dari bagian gudang. Kemudian kita masuk ke pengiriman dan penagihan. Petugas pengiriman akan merekonsiliasi barang, dokumen pelepasan barang, dan juga slip pengapakan yang berupa hard copy yang dibuat di terminal. Jadi buatnya tetap di sistem, kemudian di print, dicetak. Nah, kemudian petugas memilih ekspedisi atau pengangkut atau yang mengirimkan barang dan menyiapkan barang untuk dikirim. Nah, dari terminal ini petugas mengirimkan pemberitahuan pengiriman yang berisi faktur, tanggal, dan informasi operator untuk membuat catatan log pengiriman dari kejadian tersebut. Di mana catatan transaksi dihapus dari file pesanan penjualan terbuka dan ditambahkan ke file faktur penjualan. Jadi ketika sudah terproses semua, pesanan penjualannya akan terhilang dan akan masuk ke faktur penjualan. Kemudian kita masuk ke prosedur penerimaan kas. Dalam sistem faktur terbuka seperti ini, setiap faktur ditagih dan dibayar secara individual, di mana uang tunainya dari pelanggan ini akan dapat diterima dan diproses seperti yang baru saja dijelaskan atau dapat dikirim langsung ke rekening bank. Nah, dalam kedua kasus, saran pengiriman uang dan memo kredit untuk mencerminkan pembayaran dan tunjangan dikirim ke departemen AR atau piutang. Nah, setiap catatan pengiriman uang akan diberi nomor dan ditambahkan ke file pengiriman uang. Kemudian bagian penerimaan kas akan menempatkan nomor pengiriman uang dan tanggal saat ini di bidang masing-masing, kemudian menutup catatan faktur terbuka yang sesuai. Jadi ada alur penerimaan kasnya. Nah, berikut ini merupakan fitur-fitur dari pemrosesan real time. Sistem real time ini sendiri itu merupakan update atau upgrade dari akuntansi tradisional. Nah, base-nya, fitur utamanya adalah penggunaan basis data peristiwa. Nah, ada beberapa fitur unggulan, 4 fitur unggulan yang melekat dengan pendekatan real time ini. Yang pertama adalah real time processing, dia akan mempersingkat siklus kas perusahaan. Nah, kalau kita berbicara akuntansi tradisional, itu sangat lelet dalam siklus kas perusahaan, dalam memproses siklus kas perusahaan. Maka biasanya akan terjadi penundaan beberapa hari antara menerima pesanan dan menagih pelanggan. Jadi tertunda, misalnya kalau manual kan lama ya ngirim-ngirim dokumen-dokumen ke bagian-bagian terkait, misalnya ke departemen kredit, ke departemen gudang, ke departemen pengiriman. Tapi ketika sudah menggunakan real time, dia akan terkirim di waktu yang bersamaan. Sehingga pesanan yang diterima pagi hari dapat dikirimkan pada sore hari sehingga memungkinkan penagihan pelanggan pada hari yang sama. Kemudian fitur yang kedua adalah dapat memberi perusahaan keunggulan kompetitif di pasar. Jadi dengan mempertahankan informasi persediaan terkini, jadi update persediaannya terkini, staf penjualan dapat segera menentukan apakah si persediaan itu tersedia atau tidak. Nah, kalau sistem batch kan tidak bisa memberikan informasi paling up to date terkait dengan
persediaan. Akibatnya, sebagian pesanan terkadang harus dipesan kembali sehingga menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Nah, informasi terupdate atau terkini ini diberikan melalui pemrosesan real time yang meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memaksimalkan layanan pelanggan. Nah, yang berarti akan meningkatkan pelanggan. Kalau real time itu kalian kayak belanja di Zalora misalnya. Di Zalora itu sudah menggunakan real time. Kita bisa tahu barang tersebut stoknya masih ada atau tidak. Kalau kita beli barang di toko tradisional, maka mereka akan ngecek dulu barangnya ada atau tidak. Itu merupakan salah satu keunggulan dari real time. Kita bisa tahu dengan cepat data-data yang diperlukan. Dan yang ketiga, cenderung menghasilkan kesalahan manual prosedur, cenderung menghasilkan kesalahan klerikal seperti nomor akun yang salah, nomor persediaan yang tidak valid, dan kesalahan perhitungan harga. Nah, kesalahan ini tidak akan terdeteksi oleh sistem batch sehingga dokumen sumber mencapai pemrosesan data. Jadi kalau sistemnya batch, ketika ada kesalahan tulis itu tidak akan terdeteksi sampai dimasukkan ke sistem, masuk ke pemrosesan sistem. Nah, kalau si real time dia akan langsung ketahuan karena dokumen yang digunakan adalah sama, dia akan mengambil dokumen sebelumnya untuk sebagai dasar untuk proses selanjutnya. Nah, keunggulan yang keempat adalah mengurangi jumlah dokumen kertas dalam suatu sistem jelas karena tidak perlu ngeprint banyak dokumen form manual kertas. Itu keunggulan dari real time. Kemudian kita masuk ke sistem point of sale. Nah, sistem point of sale ini agak berbeda dengan sistem-sistem yang sebelumnya, di mana sistem point of sale ini tidak mengenal yang namanya kredit. Nah, contoh-contoh sistem point of sale itu ada di misalnya toko kelontong, kemudian toko-toko department store, kemudian modern mart. Itu kan tidak ada penjualan kredit ya, misalnya Alfamart, Indomart, itu kan nggak ada penjualan kredit. Nah, yang terjadi pada sistem point of sale ini penjualannya itu hanya menggunakan penjualan tunai, terus kartu kredit dan cek misalnya. Tapi cek jarang ya, cek di skala yang besar cek bisa, tapi jarang menggunakan fasilitas kredit di sini. Kecuali kartu kredit yang valid ya, nah itu bisa digunakan. Nah ini tidak, organisasi point of sale ini tidak mempertahankan piutang pelanggan dan persediaan hanya disimpan di rak toko dan bukan di gudang terpisah. Nah, ada dua prosedur terkait dengan point of sale system. Yang pertama adalah prosedur harian dan prosedur end of the day. Nah, prosedur harian jelas pertama ketika ada terjadi penjualan, kasir akan memindai barcode. Kalian sama-sama tahu ketika belanja di Indomaret atau Alfamart penggunaan sel barcode. Nah, penggunaan sistem barcode ini dia otomatis akan menginput sistem utama point of sales. Dia akan ngecek langsung ketika di scan di barcode, dia akan ngecek mengurangi langsung quantity on hand, kemudian dia akan mengambil harga aktual, harga daftar harga yang tersimpan di situ. Jadi dia akan langsung tahu daftar harga produk, kemudian quantity on hand-nya sisa berapa. Jadi akan mengetahui langsung total jumlah persediaan yang ada di gudang atau di rak yang ada di toko. Nah, kemudian secara otomatis juga akan menghitung pajak, diskon, dan total transaksi. Jadi ketika dipindai langsung, ketika misalnya teman-teman belanja di Alfamart atau di Superindo, ketika ada promo dia akan langsung mengurangi pajak, mengurangi diskonnya, dan terakhir akan menambahkan pajak. Nah, itu kemudian akan dibayar menggunakan tunai atau kartu kredit atau debit, sehingga akan bisa langsung tercetak jurnal vouchernya. Dia akan memasukkan sistem POS melalui keypad, monitor komputer itu ya. Itu jadi prosedurnya seperti itu. Kemudian prosedur keduanya adalah end of day, di akhir hari.
Tugas penerimaan kas menyiapkan slip setoran 3 bagian untuk jumlah total uang tunai yang diterima, karena rata-rata kan menggunakan pembayaran tunai, debit dan kredit. Nah, yang tunai ini akan disetorkan. Nah, satu salinan diajukan dan 2 lainnya menyertai uang tunai ke bank karena melibatkan uang tunai. Nah, terakhir, program batch meringkas jurnal penjualan dan penerimaan kas, menyiapkan voucher jurnal dan memposting ke akun buku besar. Itu terkait dengan point of sale system. Nah, ini contoh point of sale system seperti ini. Di dokumen cash dan credit card, receipt dan credit voucher, credit approval, dia akan langsung masuk ke register dan seterusnya. Nah, ini adalah hubungan antara management assertion dan juga tujuan dari audit siklus pendapatan. Yang pertama adalah existence dan occurrence. Tujuannya adalah untuk memverifikasi bahwa saldo piutang mewakili jumlah yang benar-benar terutang kepada organisasi pada tanggal laporan posisi keuangan. Dan yang kedua, tetapkan bahwa pendapatan dari transaksi penjualan merupakan barang yang dikirim dan jasa yang diberikan selama periode yang dicakup oleh laporan keuangan. Dan yang ketiga, menentukan bahwa transaksi penggajian merupakan upah untuk jasa yang sebenarnya dilakukan selama periode yang dicakup oleh laporan keuangan. Kemudian terkait dengan completeness, menentukan bahwa semua jumlah terutang kepada organisasi pada tanggal neraca tercermin dalam piutang. Kemudian verifikasi bahwa semua penjualan untuk barang yang dikirim, semua layanan yang diberikan, dan semua retur dan potongan untuk periode tersebut tercermin dalam laporan keuangan. Yang selanjutnya adalah akurasi. Tujuannya adalah untuk memverifikasi bahwa transaksi pendapatan dihitung secara akurat dan berdasarkan harga saat ini dan jumlah yang benar. Dan yang kedua adalah tujuannya untuk memastikan buku besar pembantu piutang, file faktur penjualan, dan file pengiriman uang benar secara matematis dan sesuai dengan akun buku besar umum. Terkait dengan right dan obligation, tujuannya untuk menetapkan bahwa hutang usaha dan gaji yang masih harus dibayar yang dicatat pada tanggal neraca adalah kewajiban hukum organisasi. Dan terkait dengan valuasi dan alokasi, memverifikasi bahwa hutang usaha dinyatakan dengan jumlah hutang yang benar. Dan terkait dengan pengungkapan, memastikan bahwa hutang usaha, gaji yang masih harus dibayar, dan biaya yang dilaporkan untuk periode tersebut dijelaskan dan diklasifikasikan dengan benar dalam laporan. Kemudian kita masuk ke input control atau pengendalian input. Ada berbagai macam pengendalian. Yang pertama adalah pengendalian kredit, otorisasi kredit. Kemudian ada juga pengujian prosedur kredit. Kemudian ada juga data validasi kontrol atau pengendalian validasi data, pengendalian validasi pengujian, pengendalian batch, pengendalian proses, pengendalian update file, pengendalian akses, dan pengendalian fisik. Nah, ini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah pengendalian prosedur otorisasi kredit. Nah, tujuan pemeriksaan kredit adalah untuk menetapkan kelayakan kredit pelanggan, di mana hanya transaksi pelanggan yang memenuhi standar kredit organisasi yang valid dan harus diproses lebih lanjut. Atau dengan kata lain, hanya transaksi yang masih di bawah limit kredit yang bisa diproses lebih lanjut. Selama masih di bawah limit kredit, itu masih bisa diproses. Nah, dalam sistem POS, proses otorisasi melibatkan validasi biaya kartu kredit dan menetapkan bahwa pelanggan adalah pengguna kartu yang sah. Dan setelah menerima persetujuan online dari perusahaan kartu kredit, petugas harus mencocokkan tanda tangan pelanggan pada voucher penjualan dan tanda tangan pada kartu kredit. Ini terkait dengan pengendalian prosedur otorisasi kredit. Kemudian untuk testing kredit, prosedur pengujian kredit. Oleh karena itu, auditor perlu menentukan bahwa terdapat prosedur yang efektif untuk menentukan batas kredit pelanggan yang tepat, mengomunikasikan informasi ini secara memadai kepada pengambil keputusan kebijakan kredit, meninjau kebijakan kredit secara berkala dan merevisinya sepenuhnya, dan memantau kepatuhan terhadap kebijakan kredit saat ini. Kemudian auditor dapat memverifikasi kebenaran aturan keputusan terprogram dengan menggunakan data pengujian atau pendekatan fasilitas pengujian integrasi untuk menguji fungsionalitasnya secara langsung.
Kemudian yang selanjutnya adalah pengendalian validasi data, di mana pengendalian validasi input dimaksudkan untuk mendeteksi kesalahan transkripsi dalam data transaksi sebelum diproses. Dan selanjutnya pemeriksaan data yang hilang digunakan untuk memeriksa isi bidang untuk mengetahui adanya ruang kosong, apakah ada ruang kosong atau tidak. Ketiga adalah pemeriksaan data abjad numerik menentukan apakah bentuk data yang benar ada di suatu bidang. Itu terkait dengan pengendalian validasi data. Nah, kemudian pemeriksaan batas menentukan apakah nilai bidang memenuhi batas yang diizinkan, misalnya tadi limit kredit ya. Kemudian pemeriksaan rentang menetapkan batas atas dan bawah untuk nilai data yang dapat diterima. Ini pernah kita bahas sebelumnya, misalnya jam kerja minimal itu misalnya dalam seminggu minimal 28 jam, maksimal 40 jam. Kalau di bawah itu tidak akan bisa masuk, kalau di atas itu juga tidak akan bisa masuk. Yang ketiga adalah pemeriksaan validitas membandingkan nilai aktual dalam bidang dengan nilai yang dapat diterima dan diketahui. Dan yang keempat, memeriksa pengendalian digit mengidentifikasi kesalahan penekanan tombol di bidang kunci dengan menguji validitas internalnya. Kemudian terkait dengan pengendalian pengujian validasi, kesalahan entry data yang lolos dari program edit tidak terdeteksi dapat menyebabkan piutang usaha yang tercatat dan jumlah pendapatan menjadi salah saji secara material. Selanjutnya adalah pengembalian batch, di mana pengendalian batch ini digunakan untuk mengelola volume data transaksi yang tinggi melalui suatu sistem. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk merekonsiliasi keluaran yang dihasilkan oleh sistem dengan masukan yang awalnya dimasukkan ke dalam sistem. Nah, pada saat memulai tahap input data, pengendalian batch ini berlanjut melalui semua fase pemrosesan data. Misalnya, dalam siklus pendapatan, faktur penjualan dikumpulkan bersama dan masuk ke sistem saat entry data. Nah, setelah setiap tahap pemrosesan selanjutnya dalam sistem, batch ini ditinjau kelengkapannya. Elemen penting dari pengendalian batch adalah lembar pengiriman batch yang menangkap informasi yang relevan tentang batch. Nah, itu elemennya. Kemudian kita masuk ke pengendalian proses. Pengendalian proses ini mencakup prosedur terkomputerisasi untuk memperbarui file dan membatasi akses ke data. Tergantung pada tingkat teknologi komputer yang ada, pengendalian proses juga dapat mencakup tugas manual fisik. Itu bisa juga manual fisik. Kemudian selanjutnya adalah pengendalian pembaharuan file atau update file. Berisi tiga hal. Yang pertama adalah pengendalian kode transaksi, pengendalian sequence check, kemudian ada pengendalian update testing file. Kemudian selanjutnya adalah pengendalian akses. Pengendalian akses ini mencegah dan mendeteksi akses tidak sah dan ilegal ke aset perusahaan. Misalnya persediaan dan uang tunai adalah aset fisik dan siklus pendapatan. Nah, ini mendeteksi akses, mencegah dan mendeteksi akses tidak sah terhadap misalnya persediaan dan uang tunai. Nah, ada beberapa teknik tradisional untuk membatasi akses ke aset ini, misalnya menggunakan gudang, pagar, alarm, penjaga, terus brankas, dan store tunai ke bank setiap hari, mengunci laci dan brankas di departemen penerimaan kas. Itu manualnya. Kemudian kita masuk ke pengendalian fisik. Ada tiga, ada pemisahan fungsi, ada supervisi, dan verifikasi independen. Nah, terkait dengan physical control ini atau pengendalian fisik, pemisahan tugas yang tepat dia bisa memastikan bahwa tidak ada individu atau departemen yang memproses transaksi secara keseluruhan. Jadi harus dibagi-bagi. Jumlah karyawan dalam organisasi dan volume transaksi yang diproses akan memengaruhi petugas pembagian tugas. Kemudian supervisi juga bisa menjadi pengendalian fisik. Dan yang terakhir adalah independent verification. Nah, dan kita masuk ke pengendalian output, di mana pengendalian output ini dirancang untuk memastikan bahwa informasi tidak hilang
salah arah atau rusak dan bahwa proses sistem berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, ini termasuk dengan laporan perubahan piutang usaha, kemudian log transaksi, daftar transaksi, dan juga log transaksi otomatis. Ini yang akan dikendalikan. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke risiko siklus pendapatan dan masalah audit. Secara umum, perhatian auditor dalam siklus pendapatan berkaitan dengan potensi lebih saji pendapatan dan piutang daripada kurang sajinya. Penyajian akun yang berlebihan dapat diakibatkan oleh kesalahan material dalam pemrosesan transaksi normal yang terjadi sepanjang tahun. Selain itu, auditor harus memusatkan perhatian pada transaksi besar dan tidak biasa pada atau mendekati akhir periode. Jadi harus diwaspadai transaksi-transaksi tidak bisa di akhir periode. Nah, yang harus dipahami adalah mengakui pendapatan dari transaksi penjualan yang tidak terjadi. Kemudian mengakui pendapatan penjualan sebelum direalisasikannya harus diperhatikan ya. Itu menagih pelanggan untuk item yang masih diproduksi pada akhir periode. Kemudian gagal untuk mengenali poin pisah batas akhir periode sehingga memungkinkan pendapatan penjualan yang dilaporkan untuk periode saat ini digelembungkan oleh transaksi periode selanjutnya. Jadi menarik penjualan periode depan untuk periode saat ini dan meremehkan isian piutang sehingga melebih-lebihkan nilai piutang usaha yang dapat direalisasi. Kemudian pengiriman produk yang tidak diminta ke pelanggan dalam satu periode yang dikembalikan pada periode berikutnya. Ini yang sering terjadi di pelanggan ini tidak minta tapi dikirim sehingga muncul penjualan tapi setelah itu diretur. Nah, itu sering terjadi. Dan yang terakhir adalah menagih penjualan kepada pelanggan yang dipegang oleh penjual. Nah, itu juga sering terjadi. Yang selanjutnya adalah untuk memahami data. Ini mengakses file dan mengekstraksi data dari file akuntansi untuk dianalisis. Nah, untuk melakukannya, auditor perlu memahami sistem dan pengendalian yang menghasilkan data, serta karakteristik fisik arsip yang memuatnya. Nah, biasanya auditor harus memverifikasi bahwa dia bekerja dengan file atau versi file yang benar untuk dianalisis. Karena si auditor ini juga harus paham bagaimana prosedur pencadangan file dan jika memungkinkan bekerja dengan file aslinya. Nah, terkait dengan memahami data ini ada beberapa elemen. Yang pertama adalah customer file, kemudian sales invoice file dan cash receipt file, dan line item file, inventory file, dan shipping log file. Yang pertama adalah customer file, di mana file induk pelanggan berisi alamat dan informasi kredit tentang pelanggan. Nilai batas kredit digunakan untuk memvalidasi transaksi penjualan. Nah, jika jumlah saldo piutang pelanggan dan jumlah transaksi penjualan saat ini melebihi batas kredit, maka transaksi tersebut akan ditolak. Kemudian yang kedua adalah file faktur penjualan dan file penerimaan kas. Di mana file faktur penjualan bersama dengan file item baris menangkap data transaksi penjualan untuk periode tersebut. Nah, file faktur penjualan berisi data ringkasan untuk setiap faktur. Nah, saat pesanan dikirim ke pelanggan, catatan ditambahkan ke file, kemudian dijumlahkan untuk semua catatan dalam file menghasilkan total penjualan. Nah, itu terkait dengan sales invoice file. Sama juga dengan cash receipt file atau file penerimaan kas. Intinya sama, dijumlahkan di akhir. Kemudian yang selanjutnya adalah line item file. Dia berisi catatan setiap produk yang terjual. Jadi dia berisi catatan produk yang terjual. Setiap produk yang terjual. Karena satu transaksi dapat melibatkan satu atau lebih produk. Setiap catatan dalam file faktur penjualan dikaitkan dengan satu atau lebih catatan dalam file ini. Ini terkait dengan line item file. Kemudian selanjutnya adalah file inventory atau file persediaan. Dia berisi data kuantitas, harga, pemasok, dan lokasi gudang untuk setiap itemnya. Maka setiap produk terjual, quantity on hand-nya dalam catatan akan dikurangi dengan quantity yang terjual. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah shipping log file. Nah, log pengiriman ini merupakan catatan semua pesanan penjualan yang dikirim ke pelanggan. Kunci utamanya adalah nomor bill of lading. Kemudian pengujian akurasi dan kelengkapan. Yang pertama adalah meninjau faktor penjualan untuk tren dan pengecualian yang tidak biasa. Kemudian
meninjau faktur penjualan dari file log pengiriman untuk item ganda dan hilang, kemudian meninjau file persediaan untuk keakuratan harga penjualan, dan yang keempat menguji rekaman yang tidak sama. Kemudian untuk asisten, dia konfirmasi hutang melibatkan kontak tertulis langsung antara auditor dan pelanggan klien untuk mengkonfirmasi saldo akun dan transaksi. Maksudnya, ketika auditor yang tidak yakin dengan data yang ada, auditor dibolehkan untuk mengkonfirmasi langsung ke pelanggan terkait dengan saldo akun dan transaksinya. Kemudian, selanjutnya memilih akun untuk dikonfirmasi, mempersiapkan permintaan konfirmasi, dan mengevaluasi dan mengendalikan responnya. Jadi setelah untuk mengkonfirmasi itu, maka harus dipilih dulu akun yang mau dikonfirmasi yang mana, kemudian mempersiapkan permintaan konfirmasi, menanyakan ke pelanggannya, dan yang terakhir mengevaluasi dan mengontrol responnya. Kemudian yang terakhir adalah pengujian valuasi dan alokasi. Tujuan auditor mengenai penilaian dan alokasi yang tepat adalah untuk menguatkan atau menyangkal bahwa piutang usaha dinyatakan pada nilai realisasi bersih. Maka dokumen yang dibutuhkan adalah daftar umur piutang. Nah, sekian materi dari saya. Kalau mau ada yang ditanyakan atau dinyatakan, silakan komen di YouTube, nanti akan saya reply. Demikian materi yang disampaikan. Sukses buat kalian.